Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang dunia pengelasan ya. Jadi di sini kita ada aksesoris untuk pengelasan, yaitu kacamata las, ada juga Google las, ada topeng las dan juga helm las. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi dari pertama, yaitu kacamata las yang paling kecil. Ini kacamata lasnya sudah auto ya, auto darkening. Jadi kacamata las ini dia akan otomatis gelap ketika cahaya las keluar ya. Jadi tidak perlu menggunakan kacamata las yang hitam. Jadi kalian tidak perlu buka tutup kacamata, jadi lebih gampang ya. Jadi tetap bisa dipakai, jadi lebih aman. Nah, untuk bentuk kaca las ini dia seperti kacamata biasa dan juga dapat tali untuk yang kecil ini, tali karet. Oke, lanjut. Di sini ada model Google Glass, dia lebih besar dan lebih rapat ya untuk digunakan. Jadi untuk pinggir-pinggirnya dia lebih tertutup, jadi lebih aman dari asap dari pengelasan itu. Lalu di depan sebelahnya lagi ada model topeng. Jadi model topeng ini dia hanya tertutup bagian depan. Modelnya juga seperti dipakai seperti helm ya, cuma dia tidak terlalu rapat. Bisa juga dibuka tutup. Nanti kita akan lihat satu persatu lebih jelasnya. Dan juga yang bentuk helm. Nah, ini lebih expert lagi untuk pengelasannya. Jadi dia bisa diatur untuk sensitivitas dan juga delaynya, ada pengaturan yang lainnya. Jadi yang lain ini biasa hanya gelap terang saja. Kalau ini lebih lengkap, kita bisa ngatur sensitivitas, delay dan juga dinnya berapa, tingkat kegelapannya berapa. Oke, kita langsung aja lihat satu persatu. Kayak kecil ini dia sangat simpel untuk penggunaannya. Dia seperti ini ya, bentuknya dia kotak. Di sini juga ada untuk dudukan ke hidungnya, dia akan lebih nyaman ya pakainya. Kita buka aja. Nah, ini otomatis, jadi ketika ada cahaya dari pengelasan dia akan otomatis gelap. Cuma untuk tingkat keterangannya dia hanya 1. Nah, di sini ada tipenya auto darkening filter. Jadi di sini ada 3/11, yaitu untuk dim 3 dia di posisi terangnya dan 11 itu posisi paling gelapnya. Jadi pas ada cahaya pengelasan dia akan gelapnya di dim 11. Jadi tidak bisa diatur ke dim 10 atau lebih gelapnya lagi dim 12. Nah, untuk ininya bisa kita atur ya, panjang pendeknya untuk kacamatanya. Jadi bisa mengikuti bentuk wajah kita ya, bentuk kepala dan posisi telinga kita. Mungkin sedikit sampel ya, kita coba. Pemakaiannya seperti ini. Ini dari samping. Tampak samping seperti ini ya. Tampak depan. Nah, di sini masih ada celah. Jadi untuk kalian yang masih takut untuk terkena asap, jadi harus lebih berhati-hati lagi terhadap asap dari pengelasan ya. Nah, di sini masih ada celah ya. Yang berbahaya itu biasanya dari asap ya. Jika terkena mata mungkin akan lumayan mengganggu ya, untuk kedepannya mungkin akan sakit mata ya. Jadi ya lebih hati-hati untuk kacamata ini terhadap asap dari lasannya. Jadi kalian mungkin harus memperhatikan arah angin ya. Nah, kita akan coba untuk kegelapannya. Nah, nanti dibantu handphone saya. Nah, di sini ada sensor, mungkin ada sensor infrared atau apa. Dia ketika terkena sensor itu dia akan otomatis gelap. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Jadi kacamatanya dia terang. Nah, ketika dia
Oke, ini terkena sensor infrared. Nah, kita coba menggunakan flash. Kita coba menggunakan cahaya flash. Oke. Nah, ini ditutup. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya antara cahaya di bagian sini. Itu cahaya lampu flash. Dan ini yang titik 2 itu dia lampu flashnya. Nah, ini tertutup. Nah, terangnya seperti itu dan paling gelapnya segini. Dia hanya terlihat titiknya aja. Nah, kita bedakan jika terkena lampunya aja. Nah, ini senter biasa tanpa terkena cahaya yang lebih ya. Nah, kalau misalkan senter flash biasa dari handphone, dia tidak akan berpengaruh ya. Tadi itu berpengaruh dari cahaya infrared dari sensor kamera punya saya, jadi itu bedanya. Ya, bisa dibedakan ya. Ini cahaya lampu. Nah, jadi pertamanya aja dia akan gelap, tapi setelah itu dia akan seperti ini. Nah, bedanya, nah kalau misalkan ini aktif, auto darkingnya dia aktif. Nah, lampunya hanya terlihat titik aja. Untuk pengetesan menggunakan HP-nya tergantung dia ada sensor infrarednya enggak. Ini saya tutup ya, ini sensornya tertutup kameranya. Nah, bedanya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kalian tidak menggunakan ini ya, kalian bisa copot penyangga telinganya dan kalian bisa ganti dengan tali. Jadi ada dua pilihan. Nah, akan jadi seperti ini ya. Saya bisa atur untuk kelebarannya. Ini juga terbuat dari karet, jadi bisa mengikuti bentuk kepala kalian ya. Untuk lebarnya ini lumayan lebar, sangat lebar ya. Belum juga ada renggang dari karetnya. Oke, seperti ini ya untuk yang model kacamata. Nah, untuk speknya kalian bisa lihat lebih jelas ya di sini. Ini dari sensitivitasnya dari yang tadi ya, bin 3 sama 11 dan sampai bawah ini. Kalian bisa lihat lebih jelasnya di sini. Simbolnya seperti tadi, untuk hasilnya seperti tadi ya. Oke, di sini saya akan coba yang kacamata kotak ya. Kita akan coba pengelasan menggunakan kacamata ini. Oke, lanjut. Jadi untuk selanjutnya ada kacamata auto darking. Kita lihat aja isinya. Oke, jadi modelnya seperti ini. Jadi di sini ada dua kaca. Yang satu kacamata untuk pengelasan dan yang satu lagi kalian bisa gunakan untuk melakukan gerinda ya. Jadi lebih multifungsi lagi. Ini bisa ditekuk sampai ke atas seperti ini. Dan ada beberapa angle untuk posisinya ya. Ini ada penguncinya. Jadi tidak lemas ya. Jadi di sini seperti ada penguncinya. Nah, di sini bening sama sekali. Dia ada kaca. Jadi untuk penggerindaan kalian bisa melakukan pengelasan sekaligus penggerindaan. Jadi nggak mesti bongkar pasang ya, atau kita lepas lalu kita pasang lagi ketika ingin menggerinda. Jadi fungsinya lebih banyak. Oke, kita akan coba untuk memakainya, jadi bisa lihat hasilnya seperti apa. Ini menggunakan karet ya, sama sekali tidak ada opsi lain untuk seperti kacamata atau bagian. Soalnya di sini dia lentur. Ini bahannya karet, jadi fleksibel mengikuti bentuk muka kita ya. Kita coba aja. Oke, ini tampak depan seperti ini. Kita bisa buka kacanya sampai ke atas. Nah, di sini kaca. Ini tampak samping. Di sini benar-benar rapat.
jadi sampai bawah pun dia rapat ya, sampai pinggir. Jadi dia lebih melindungi kalian dari debu pengelasan, itu sangat mengganggu ya untuk nanti kalau misalkan kena mata mungkin akan mengakibatkan mata sakit atau sebagainya. Oke, ini posisinya dia otomatis ya, jadi untuk terang gelapnya otomatis. Jadi ini cahaya dari luar seperti ini. Ini posisi dia off. Saya nyalakan infrarednya. Nah, dia otomatis langsung gelap ya. Bisa lihat hasilnya bedanya. Akan terlihat seperti titiknya aja. Ini gelap-gelap banget ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan yang model Google. Kita coba pengelasannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk Molar lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silahkan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video Molar berikutnya ya.